Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Um, saya hari ini mau sharing tentang pengobatan alternatif. Ya, pengobatan alternatif bukan cara pengobatannya, tapi konsepnya. Ya, jadi saya mau sharing sedikit apa yang saya rasakan atau yang pernah saya lakukan. Ya, ini juga berhubungan dengan yang karena lagi rame nih tentang pengobatan ibu Dayak ya. Jadi saya belum pernah merasakan pengobatan sama ibu Dayak, cuma saya lihat banyak video viral orang pada ngantri dan sebagainya. Jadi saya mau coba sharing aja apa pendapat dan pengalaman saya. Ya. Sebenarnya kalau kayak pengobatan-pengobatan seperti ibu Dayak ini benar atau tidak saya nggak bisa jawab secara nggak pernah nyoba, jadi saya juga nggak bisa komentar apa rasanya. Tapi secara logika kan kayaknya banyak tuh yang tangannya bengkok jadi lurus. Nah dan ini ya mungkin dari sisi itu gimana ngomongnya, nggak tahu penjelasannya gimana, tapi kalau di video kan memang ada yang dilurusin. Tapi kalau apakah itu efek dari stroke, apakah emang itu hanya patah tulang atau tulang bengkok atau kesleo dan sebagainya, saya nggak ngerti juga. Cuma pengobatan seperti ini benar nggak sih? Nah ini yang saya mau bahas ya. Jadi secara medis dan alternatif itu sudah sering berlawanan ya. Jadi medis dan alternatif itu sering berlawanan. Saya balik ke pengalaman saya dulu waktu saya kena stroke. Kan sisi kanan saya ini mati rasa total. Jadi ditusuk, dipegang apa semua, saya nggak punya rasa apa-apa, mati rasa total. Nah jadi dan waktu itu pun dokter juga udah mungkin pasrah ya, nganggapnya saya nggak bisa pulih ya. Dengan vonis ya saya nggak mungkin bisa jalan lagi. Nah ya di saat itu saya beruntung dikenalin sama seorang suhu yang bisa ngurut ya. Jadi dia ngurut. Nah itu kan alternatif ya, melawan medis ya. Jadi secara medisnya dokter mungkin udah ya, waktu itu vonisnya saya nggak bisa jalan lagi karena saya benar-benar mati rasa total. Dan itu cukup lama, hampir mungkin ada 2 minggu sampai 3 minggu itu saya nggak merasakan sisi kanan saya sama sekali ya. Bukan lumpuh nggak gerak ya, ini dipegang pun nggak berasa ya. Jadi emang rasanya hilang. Nah jadi apa yang di suhu ini lakukan, dia mulai ngurut saya dari sini, dari pundak sini ya. Kaki juga sih, kaki ada dan pundak. Dan ini waktu awal pegang ya nggak berasa apa-apa gitu. Dan dia ngurut sampai akhirnya berasa sakitnya luar biasa. Ya jadi prinsip dia nggak sakit, ini kata-kata dia ya, tidak sakit harus sakit, kalau sudah sakit nanti nggak sakit. Teori dia begitu, nggak sakit harus sakit, kalau sudah sakit nanti nggak sakit. Nah itu jadi karena saya mati rasa, satu-satunya cara supaya bisa berasa yaitu dengan rasa sakit. Dan sakitnya itu nanti kalau sudah sakit ya nanti jadi nggak sakit. Emang bener ternyata apa yang itu yang saya rasakan. Jadi selama hampir sebulan apa hampir 2 bulan itu saya diurut seminggu 3 kali, dan itu siksaan banget ya, siksaan banget dan sakitnya minta ampun. Nah, secara medis karena saya pendarahan itu nggak boleh rasa sakit berlebihan karena takutnya terjadi pendarahan lagi ya. Untungnya waktu itu ya nggak terjadi pendarahan lagi ya, aduh amin syukur gitu ya. Cuma maksudnya waktu itu pun saya mikir kalau misalkan yang penting saya harus bisa pulih kayak dulu, kayak sekarang. Maksudnya saya harus pulih dari stroke ya. Jadi saya nggak mikir dokter ngomong apa, pokoknya saya harus usaha gitu. Itu saya pribadi pemikirannya waktu itu. Ya udah akhirnya ya disiksa selama 2-3 bulan begitu, hampir 3 bulan lah, 2 bulan lebih. Nah itu ya lumayan hasilnya ada gitu.
Dan setelah berapa 2 minggu 3 minggu itu di awal itu kan sakitnya minta ampun ya, dan saya di rumah sakit dan saya teriak-teriakan waktu waktu diurus sama suhu itu, teriak-teriakan sampai saya yakin tuh semua suster pada denger ya, tapi karena dokternya mungkin ngeliat saya juga udah pasrah gitu ya, jadi biarin aja kali. Jadi akhirnya, dan ternyata hasilnya ada. Nah, tapi ini di sini yang saya mau tekankan ya, apa yang dilakukan sama suhu itu hanya memberi apa rasa ya, merangsang otot, merangsang saraf rasa yang mati supaya nyambung lagi. Ya, bukan berarti setelah saya diurut sama suhu saya sudah bisa jalan, bisa lari, bisa ngapa-ngapain, enggak loh. Ya, jadi beda eh, beda fungsinya gitu ya. Jadi waktu saya setelah diurut sama si suhu, saya juga masih lemah, nggak kuat. Bukannya langsung bisa balik seperti dulu, enggak. Dan saya proses itu lama, ya. Dan kaki juga sama, sakit dan digerakin dan sebagainya. Itu saat kita setelah diurut dan sebagainya, bukan berarti saya bisa jalan normal, enggak, ya, enggak. Jadi fungsinya dari urutan ini, urutan suhu ini ya, itu hanya merangsang saraf yang mati sama ngelenturin otot-otot yang kaku. Ya. Nah, di sini poinnya saya mau sampaikan. Terapi-terapi yang alternatif ini yang suka dikasih ada beredar gitu ya. Itu nggak mungkin bisa membuat kita pulih seperti dulu. Ya. Kalau ngomong abis diurut jadi enteng, ya benar karena otot kakunya dilenturin. Tapi justru itu fungsinya. Setelah kita lentur ototnya, kita harus belajar gerakannya supaya nanti jadinya bagus. Jadi saya setelah keluar rumah sakit, saya bisa jalan tapi jalan saya masih ngaco. Pola jalan saya jelek, jalannya muter, ngelempar, masih nggak seimbang, masih sempoyongan, ada orang tangan naik, jari nyengkrem, itu masih sampai 2 tahunan, 2 tahun lebih lah. Ya, 2 tahun lah, kurang lebih lah. Dan di situ pun saya merasa sama, jalan tangan saya naik gitu ya, itu jarinya ngepel gitu, jari kakinya nyengkrem gitu, itu sampai 2 tahunan. Saya terus berpikir, kenapa seperti ini, kenapa saya terus mengevaluasi apa yang salah. Akhirnya saya ya yang seperti biasa saya bilang, guru terbaik adalah sisi sehat kita. Saya lihat, rasain, kalau kiri saya gimana cara jalannya, melangkahnya gimana, posisi tangan gimana, posisi bahu gimana, apa yang saya rasain. Saya bandingkan terus sama yang sisi lemah. Terus saya perhatikan orang-orang sekeliling saya, kalau jalan gimana, kecepatannya seperti apa, langkahnya seperti apa. Itu yang saya sering lakukan. Makanya saya akhirnya ya belajar mempelajari pola jalan yang benar. Tangan pun sama, cara ngangkat tangan yang benar, cara gerakan yang benar, cara ini megang dan sebagainya, itu semua perlu belajar lagi. Ini yang saya maksud beda dengan jangan berharap dengan alternatif langsung sudah bisa. Ya, mau apa, obat apapun juga sama, nggak bisa dengan obat tiba-tiba sudah bisa seperti dulu, enggak. Semua itu harus dipelajari ulang, diprogram ulang ke otak, baru kita bisa. Dan proses ini nggak gampang, ya, nggak pernah ngomong pemulihan stroke itu gampang, ya. Pemulihan stroke itu sulit, butuh perjuangan dan butuh proses. Ya, proses saya dari yang bisa jalan sampai jalan saya bagus lah ya, bagusan lah ya, itu butuh waktu 2 tahun lebih lah, kurang lebih. Makanya saya merasa pola jalan saya mulai membaik dan tenaganya mulai stabil itu 5 tahun. Ya, bukan 5 hari. Ya, 5 tahun. Nah, dan itu pun saya lakukan setiap hari. Ya, jadi disinilah yang teman-teman juga harus tahu, proses ini panjang. Jadi kalian juga harus menerima lah ya kondisi ini, dan harus dilakukan setiap hari. Rutin itu penting, ya, sering itu penting gitu loh. Bukannya banyakkan
duduk nunggu dan berharap itu balik, nggak mungkin ya. Nah, jadi pengobatan alternatif efektif nggak? Ya, kalau yang disebut alternatif itu adalah kayak akupunktur dan urut, menurut saya efektif ya. Tapi kalau alternatifnya yang sudah aneh-aneh yang kayak dukun, ritual dan sebagainya, ya udah pasti enggak lah ya. Karena dulu saya juga sempet tuh, saya pernah juga tuh ketemu yang ritual aneh-aneh kayak gitu tuh, pernah juga, saya pernah samperin juga, karena ya namanya juga orang pengen cepet pulih ya. Saya pernah ke sana, udah ke sana ada ritual aneh lah. Masih ada videonya tuh kayaknya tuh, kayak gitu nggak ada perubahan apa-apa, nggak berasa apa-apa. Nggak ada, tukang tipu itu, udah tahu, udah jelas ya. Jadi alternatif itu yang menurut saya efektif ya sebenarnya kayak akupunktur, urut gitu. Tapi bagi saya pribadi yang mau akupunktur mau urut itu hanya membantu secara fisik ya. Jadi otot yang kaku dilemesin, saraf yang mati disambungin atau diaktifin, dirangsang. Tapi yang bikin kita, supaya kita kan mau balik seperti kita sebelum kena stroke ya kan, balik itu pola, baik cara jalan dan cara aktivitas kita dan sebagainya, itu hanya bisa dilakukan dengan latihan yang benar ya. Latihan yang benar itu ya tentu harus dipandu dan diarahkan sama fisioterapi ya. Jadi fisioterapis itu menurut saya lebih kalau kita sudah bisa gerak dan sebagainya, ya itu salah satu yang menurut saya penting, jangan sampai tidak dilakukan ya. Nah, ini ngomong fisioterapi juga, fisioterapi yang mengajarkan cara gerak ya, bukan fisioterapi yang cuma datang di setrum atau dipakai lampu inframerah ya. Kalau cuma ngandelin itu juga nggak bakal bisa ya. Ya, jadi pembahasan saya sementara begitu, karena lagi rame masalah Ibu Dayak ini, makanya saya bahas seperti ini. Jadi kalau kayak Ibu Dayak, kamu pergi ke sana, mungkin tangan kamu yang kaku itu tiba-tiba jadi bisa lurus, yang tangannya naik bisa lurus. Ya itu mungkin bisa lah ya, mungkin bisa, saya nggak tahu karena di video ada yang begitu. Tapi apakah begitu artinya kamu sudah pulih? Enggak, belum ya, dan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kamu di hari itu bisa lurus, bisa jadi besokannya nekuk lagi ya, mungkin selang berapa hari, 3 hari 4 hari bisa nekuk lagi. Itu dengan catatan setelah lurus kamu nggak latihan gerak ya, tidak dilatih untuk gerak atau dipakai untuk gerak, itu bisa nekuk lagi ya. Jadi ingat, otot itu harus sering dipakai baru bisa lentur dan baru bisa tambah kuat ya. Saya di tahun ke-7 saya tuh agak males latihan, betis saya kaku lagi ya, betis saya kaku lagi, dan waktu itu kakunya keras kayak papan, dan itu mempengaruhi cara jalan saya juga, akhirnya pincang lagi gitu. Tapi ya akhirnya dibantu cari tukang urut, kebetulan ketemu yang bagus yang bisa bantu, dilemesin lagi, ya udah, habis itu saya latihan rutin lagi sama ya. Jadi perjuangan otot itu ya harus dipakai, karena kita kenapa orang normal nih, orang nggak stroke, kenapa kakinya pada lentur dan maksudnya kegiatannya bisa normal ya, karena dia kan gerak tiap hari gitu, jalan tiap hari, aktivitas tiap hari dan sebagainya. Itu yang bikin ototnya nggak kenapa-napa. Coba tuh orang yang kita ngomong yang sakit ya, yang bukan sakit, tabrakan kakinya patah terus dia nggak bisa jalan kan kakinya. Nah itu juga harus lewat fisioterapi, latihan jalan dan sebagainya, kakinya belajar numpu lagi. Itu ya kenyataannya kaku juga, setelah dipakai rutin baru bisa lentur lagi ya. Jadi semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Bukan nggak ada yang instan, bukan instan ya. Jadi apapun juga butuh waktu, proses, dan latihan yang benar ya. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Kita sampai ketemu di video berikutnya.